Five, four, three, two, one. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk membuka pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Aksin. Dan sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan memberikan quotes kata-kata mutiara. Semoga dengan kata-kata mutiara ini pembelajaran nantinya lebih baik dan lebih berkah. Dan quote-nya berbunyi, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Dan masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran ruang lingkup biologi, Bapak akan memperlihatkan tentang video kehidupan di dalam sel. Silakan simak baik-baik video ini.
Setelah kalian melihat video cuplikan tadi, silakan dibuat kelompok diskusi yang berisi 5 orang per kelompok. Kemudian kemukakan pendapat masing-masing tiap kelompoknya tentang video kehidupan di dalam sel tadi. Oke, langsung saja ke materinya. Kalian tahu nggak apa sih itu biologi? Apa itu biologi? Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya life atau hidup, kehidupan. Sedangkan logos artinya knowledge atau pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup serta kehidupan yang berkaitan dengan makhluk hidup, termasuk juga lingkungan. Oke teman-teman, mengapa sih kita tuh harus belajar biologi? Kenapa? Karena biologi ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi ini, kita diharapkan dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, dan lebih bijak terhadap lingkungan. Selanjutnya ada tingkat organisasi kehidupan. Biologi ini mempelajari kehidupan pada berbagai tingkat organisasi. Yang pertama dimulai dari molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, kemudian biosfer. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ini adalah tingkat organisasi kehidupan yang tingkat terendah, yaitu tingkat molekul. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya dari molekul ini adalah molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain yang merupakan komponen penyusun dari membran sel. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat sel. Sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi makhluk hidup ini ada yang tersusun dari satu sel atau yang bisa disebut dengan uniseluler. Ada makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau yang disebut multiseluler. Dan setiap sel ini mempunyai organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Dan ilmu yang mempelajari tentang biologi ini adalah sitologi. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat jaringan. Kumpulan dari beberapa sel tadi yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama itu disebut dengan jaringan. Kumpulan sel ini bekerjasama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contoh dari jaringan ini jaringan saraf. Dan ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contoh dari organ ini ada organ kulit yang terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan ini tersebut bekerjasama menjalankan fungsi seperti melindungi tubuh. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang berfungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Dan contoh dari tingkat kehidupan tingkat individu ini seperti gambar yang di sebelah kanan. Ada elang, ada harimau, ada gorila. Selanjutnya, organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk oleh sekumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat tempat hidup suatu makhluk hidup dan dalam waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesies. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, perkembangan biak, perlindungan, dan lain-lainnya. Contoh populasi ada populasi
bebek, ada populasi dari rumput. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas ini dibentuk oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Secara garis besar, komunitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuatik dan terestrial. Komunitas akuatik yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Kemudian komunitas yang terestrial terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun raya, halaman rumah, kebun, dan sawah. Dan kan adalah contoh-contoh gambar dari organisasi kehidupan tingkat komunitas. Selanjutnya ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem ini dibentuk oleh berbagai macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup atau berinteraksi hubungan dengan balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Karena adanya interaksi antara komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makanan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contoh ekosistem ini adalah ekosistem air kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain-lain. Selanjutnya ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat bioma. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau dominan. Contoh bioma ada bioma padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Selanjutnya ada cabang-cabang biologi yang mengkaji tingkat organisme. Yang pertama ada taksonomi. Taksonomi ini pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya ada virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Selanjutnya ada mikrobiologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Ada mikologi yang membahas tentang jamur, ragi, dan kepang. Ada botani yang membahas tentang tumbuhan, teridologi tentang paku, briologi tentang lumut. Ada zoologi dan ilmu yang mempelajari tentang hewan. Di dalamnya ada entomologi, ilmu tentang serangga. Ada ichtyologi ikan, ada herpetologi, ada reptil dan amfibi. Ada ornitologi tentang unggas dan burung, dan ada tentang mamalia yang disebut mammalogi. Selanjutnya ada biologi perkembangan, ilmu yang mempelajari tentang perkembangan individu organisme. Ada embriologi tentang perkembangan embrio. Ada anatomi tentang struktur eksternal organisme. Ada fisiologi tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Ada biokimia, ada biofisika, ada Selanjutnya manfaat biologi. Biologi ini bermanfaat untuk memecahkan permasalahan seperti pandang, sandang, papan, energi, lingkungan, kehidupan, kesehatan, sosial. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan hidup, terbagi seperti kedokteran, pertanian, peternakan, perikanan, dan bioteknologi. Pada bidang ini, pada bidang pertanian, contohnya ada kultur jaringan. Bidang peternakan ada inseminasi buatan. Dalam bidang kesehatan ada identifikasi virus. Dalam bidang industri ada pembuatan susu fermentasi atau biasa yang disebut dengan yogurt. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah ini kita harus menemukan gejala biologi. Misal ketupat ini lebih tahan lama dibandingkan dengan nasi. Kemudian kita merumuskan masalah. Misal yang pertama, mengapa ketupat itu lebih tahan lama dibandingkan nasi? Yang kedua, berapa lama ketupat bisa awet atau tidak basi? Kemudian setelah merumuskan masalah, kita merumuskan hipotesisnya. Misal ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena janur. Janur ini daun kelapa yang muda.
yang membungkus ketupat mengandung zat pengawet. Selanjutnya, setelah merumuskan hipotesis, kita membuat rencana penelitiannya ini. Misal, 1. Merumuskan variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada variabel bebas, ada variabel yang terikat. Variabel bebas ini berbagai macam bungkus untuk menanam nasi, contohnya seperti itu. Sementara yang variabel terikat, waktu yang dibutuhkan nasi untuk membusuk. Yang kedua, ada menentukan perlakuan. Ada yang dibungkus daun pisang, ada yang dibungkus janur, ada juga nasi yang tidak dibungkus. Selanjutnya, melaksanakan penelitian. Setelah melaksanakan penelitian, kita mengumpulkan data tersebut. Kemudian menganalisis data, misal pembuatan tabel, grafik, dan diagram. Kemudian setelah selesai, kita bisa menarik kesimpulan. Kemudian setelah selesai, kita menyusun laporan. Laporan ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Kemudian kita mempresentasikan hasil laporan tersebut. Selanjutnya ada keselamatan kerja di laboratorium. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sewaktu kita memasuki laboratorium, seperti penggunaan laboratorium. Praktik wajib mengetahui alat-alat atau bahan kimia laboratorium dan kegunaannya, memahami bahan-bahan kimia yang berbahaya dan simbol atau lambang keselamatan kerja, mematuhi petunjuk atau tata tertib bekerja di laboratorium, serta mengetahui sumber kecelakaan dan cara mengatasinya. Dan ini adalah contoh dari bahan kimia yang bersifat korosif, kode C, dan yang menyebabkan iritasi, kode SN. Contohnya ada H2SO4, ada HNO3, ada HCl, ada KOH, ada NaOH, ada yang amonium, ada senyawa nitro, formaldehida, ada fenol. Caranya yaitu dengan cara menghindari terhirup pernapasan, kontak kulit, dan juga mata. Bila terkena ini, encerkan dengan air yang mengalir, gunakan masker, sarung tangan, dan jangan menambahkan air pada asam, tapi sebaliknya, sedikit demi sedikit bekerja pada ventilasi khusus. Selanjutnya ada bahan kimia yang bersifat racun, kode T. Contohnya ada benzena, ada besi karbonil, ada klorin, ada asam sianida, ada Hg, ada NO. Bahan kimia yang beracun ini ditandai dengan simbol bergambar tengkorak. Selanjutnya ada bahan kimia yang mudah terbakar. Ada yang flammable yang titik nyalanya 22 sampai 26 derajat Celcius. Contohnya seperti bensin. Ada highly flammable yang titik nyalanya sangat rendah, yang itu ya kurang dari 22 derajat Celcius. Contohnya ada aseton, ada ether. Caranya hindari kontak dengan udara langsung dan sumber api. Dan simbol dari bahan kimia yang mudah terbakar ini ada gambar api. Selanjutnya ada bahan kimia yang mudah sekali meledak. Ada H2O2 atau hidrokarbon, ada HClO4, ada H2SO4, ada aseton, ada juga logam alkali. Caranya yaitu dengan hindari benturan atau gesekan atau loncatan api dan juga panas. Oke, selanjutnya ada perlengkapan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada jas praktikum, yang kedua ada masker, yang ketiga ada pelindung tangan dan jari atau sarung tangan, ada pelindung mata. Selanjutnya ada respirator dan lemari uap, ada sepatu pengaman, ada pemadam kebakaran atau hydran, ada eye wash dan shower, dan yang terakhir ada. Oke, kita berada di penghujung pembelajaran kali ini. Jadi Bapak akan menyimpulkan
dari pembelajaran ruang lingkup biologi. Biologi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Objek kajian biologi meliputi permasalahan biologi dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Sebagai ilmu yang objek kajiannya sangat luas, biologi memiliki cabang-cabang ilmu yang lebih spesifik. Mempelajari ilmu biologi dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, lingkungan, dan masa depan bangsa. Penelitian merupakan kegiatan untuk mencari jawaban yang benar dari suatu permasalahan atau untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian meliputi merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengolah data, membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Karena sebagian besar penelitian ilmiah dilakukan di dalam laboratorium, semua pemakai laboratorium sangat berperan dalam terciptanya keselamatan kerja. Oke, karena waktu sudah habis dan Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, jangan lupa kerjakan pilihan ganda dan esainya di halaman 10. Cukup sekian dari Bapak. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.